Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Maulidawati SPD MPD selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi kami yang berjudul Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia. Sebelum itu, perkenalkan saya Netia Lestari sebagai pemateri yang pertama, dan selanjutnya ada Sapnatun Naila sebagai pemateri yang kedua, dan ada Hairun Niswati sebagai pemateri yang ketiga, dan pemateri yang terakhir ada Ayu Wanjira. Perkenalkan, nama saya Netia Lestari dengan NIM 210740014. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Kegiatan Pengolahan Persoalan Kebahasaan. A. Pemantapan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Nah, kegiatan pemantapan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia telah dikumandangkan pada berbagai kesempatan dan telah dilaksanakan dengan baik. Pemantapan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia itu disertai pula dengan pembenahan aksara bahasa Indonesia yang dalam kegiatan-kegiatan tertentu harus dibina dengan menularkannya kepada orang-orang atau kelompok-kelompok masyarakat yang belum tahu membaca dan menulis atau yang disebut dengan buta aksara. B. Kegiatan pembakuan bahasa Indonesia. Nah, kegiatan pembakuan bahasa merupakan kegiatan pengembangan bahasa, yaitu meningkatkan kelengkapan dan mutu bahasa. Kegiatan pembakuan telah dilakukan dengan berbagai sarana, seperti penerbitan dan penyebaran tata bahasa baku bahasa Indonesia. Di dalam tata bahasa tersebut termuat berbagai kaidah kebahasaan yang harus diketahui dan dipelajari oleh masyarakat. Selain itu, diterbitkan pula beberapa buku yang berfungsi sebagai pendukung pembakuan bahasa, seperti Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan, Pedoman Umum Pembentukan Istilah, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan berbagai kamus ilmu dasar, seperti Kamus Kimia, Kamus Matematika, Kamus Biologi, Kamus Sastra, dan Kamus Teknik. Baik, di sini saya Sapnatun Naila dengan NIM 210740001 akan melanjutkan materi tentang 3, yaitu tentang kegiatan penumbuhan sikap positif terhadap bahasa. Jadi, kegiatan penyuluhan bahasa Indonesia ini telah dilakukan secara berkala. Kegiatan tersebut tidak lain dari usaha untuk menumbuhkan sikap yang positif terhadap bahasa Indonesia. Pusat Pembinaan dan juga Pengembangan Bahasa Indonesia yang ditunjuk sebagai badan pemerintah yang mengelola bahasa. Sejak tahun berapa dikelolanya bahasa tersebut? Yaitu sejak tahun 1980, yaitu telah digiatkan suatu bentuk kegiatan, yaitu Bulan Bahasa. Bulan Bahasa tersebut sudah terjadi sejak tahun 1989 yang berubah menjadi Bulan Bahasa dan Sastra, di mana pada waktu yang lalu Bulan Bahasa ini hanya dinamakan dengan Bulan Bahasa saja, tetapi pada tahun 1989 telah berubah menjadi Bulan Bahasa dan Sastra. Dalam kegiatan itu, semua kegiatan penyuluhan diterapkan. Jadi, kegiatan Bulan Bahasa dan Sastra ini merupakan rangkaian acara kebahasaan dan juga kesastraan yang berlangsung selama 1 bulan. Kemudian kita akan membahas tentang kegiatan kebahasaan ini meliputi tentang apa saja. Jadi, kegiatan kebahasaan ini meliputi yang pertama, pertemuan kebahasaan, yang kedua, meliputi lomba kebahasaan, yang ketiga, penyuluhan, keempat, pintu terbuka, kelima, meliputi cerdas cermat kebahasaan. Itulah yang diliputi oleh kegiatan kebahasaan. Selanjutnya, kegiatan kesastraan ini meliputi yang pertama, diskusi sastra di kalangan siswa. Yang kedua, cepat tepat sastra tingkat sekolah SMA. Yang ketiga, pertemuan sastrawan dengan siswa. Keempat, festival pementasan sastra. Yang kelima, pameran sastra. Dan yang keenam, apresiasi sastra melalui radio dan televisi.
Saya Khairun Niswati dengan NIM 2107428. Di sini, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai kegiatan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Saya akan membahas poin D dan E. Yang pertama, kegiatan Kongres Bahasa Indonesia. Kongres Bahasa Indonesia adalah pertemuan rutin 5 tahunan yang diadakan oleh pemerintah dan praktisi bahasa dan sastra Indonesia untuk membahas bahasa Indonesia dan perkembangannya. Nah, Kongres Bahasa Indonesia merupakan acara berkala yang diselenggarakan setiap 5 tahun sekali, yang tujuannya untuk meningkatkan kedudukan bahasa Indonesia di dunia internasional, memperkuat tenun kebangsaan, mengidentifikasi mutu pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra. Nah, kawan-kawan, Kongres Bahasa Indonesia pertama diselenggarakan di Solo pada tanggal 25 sampai dengan tanggal 27 Juni 1938, yang tujuannya untuk mencari pedoman bagi para pemakai bahasa, mengatur bahasa, dan mengusahakan agar bahasa Indonesia dapat tersebar lebih luas, karena anggapan segelintir orang bahwa bahasa Indonesia belum teratur. Sehingga, dalam kongres ini menghasilkan tentang kedudukan bahasa, pengembangan bahasa, dan pembinaan bahasa. Nah, pencetus gagasan penyelenggaraan kongres ini itu adalah wartawan harian Suara Umum Surabaya. Setelah 16 tahun vakum, Kongres Bahasa kedua akhirnya diselenggarakan di Medan pada tanggal 28 Oktober sampai dengan 2 November tahun 1954. Kongres Bahasa Indonesia ketiga itu diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober sampai dengan 3 November tahun 1978. Dan ternyata, Kongres Bahasa Indonesia ketiga ini diselenggarakan setelah 24 tahun vakum. Kawan-kawan perlu tahu, Kongres Bahasa yang keempat, yang kelima, dan seterusnya itu diselenggarakan setiap 5 tahun sekali. Kongres Bahasa yang ke-11 atau Kongres Bahasa yang terakhir itu diselenggarakan pada tahun 2018. Jika dihitung-hitung, mungkin pada tahun 2023 pada bulan Oktober atau November, Kongres Bahasa yang ke-12 akan diselenggarakan lagi. Selanjutnya, kegiatan peningkatan mutu sumber daya para ahli bahasa. Nah, kegiatan ini dapat dilakukan dengan berbagai jalur. Yang pertama, para pelaksana pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra disekolahkan pada jalur pendidikan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Dari kegiatan itu, dapat dihasilkan beberapa dokter dan magister yang mengkhususkan diri pada bidangnya masing-masing. Yang kedua, para tenaga teknis pusat pembinaan dan pengembangan bahasa mengikuti penataran bahasa dan sastra dalam beberapa tahap. Yang ketiga, para pengajar bahasa dan non-bahasa ditatar dengan beberapa pola penataran tentang bahasa Indonesia, sehingga diharapkan para pengajar SD, SLTP, dan SLTA dapat menjadi tenaga pelaksana kegiatan bahasa yang andal. Selanjutnya, yang keempat, para pejabat dan aparat yang mempunyai wewenang dalam berbagai kegiatan, termasuk kegiatan kebahasaan, diberi pengetahuan dan pengertian tentang pentingnya pembinaan dan pengembangan bahasa. Yang kelima, para pemimpin redaksi mendapat penataran pula agar dapat memakai bahasa Indonesia. Yang keenam atau yang terakhir, berbagai jalur lain yang memungkinkan bahasa dapat terbina dan berkembang pada beberapa tokoh masyarakat juga ditangani dengan baik. Itulah tadi beberapa kegiatan yang dapat meningkatkan mutu sumber daya para ahli bahasa, dan tentunya masih banyak lagi kegiatan lain yang dapat meningkatkan mutu sumber daya para ahli bahasa. Baik, di sini saya Ayuanzira dengan NIM 2107418. Saya akan menjelaskan poin F, yaitu tentang kegiatan penyuluhan bahasa di luar bulan bahasa dan sastra. Kegiatan penyuluhan bahasa dianggap usaha pelengkap penyebaran hasil kodifikasi bahasa melalui bentuk lisan. Di samping itu, penyuluhan bahasa juga merupakan penerangan tentang kebahasaan yang belum terungkap dalam hasil kodifikasi itu. Penyebaran Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya
kadang harus diikuti oleh kegiatan penyuluhan bahasa, karena pada saat kamus tersebut disebarkan, kata-kata baru telah bermunculan. Dengan kegiatan penyuluhan bahasa, maka kekurangan yang ada dalam kamus tersebut dapat dijelaskan atau dapat diatasi. Jika dilihat jenis kelompok sasaran pembinaan dan pengembangan bahasa, penyuluhan bahasa dapat ditujukan kepada 3 khalayak. Yang pertama, penyuluhan khalayak umum, yang kedua, penyuluhan kelompok khusus, dan yang ketiga, penyuluhan orang seorang. Nah, yang pertama itu ada penyuluhan bahasa khalayak umum. Penyuluhan bahasa yang ditujukan kepada khalayak umum biasanya dilakukan dengan bantuan media massa seperti surat kabar, majalah, radio, dan televisi. Penyuluhan bahasa melalui surat kabar dan majalah biasanya dilakukan dengan suatu rubrik khusus yang memuat masalah bahasa. Pemuatan permasalahan bahasa yang ada di dalam rubrik itu haruslah mempersoalkan tema yang sesuai dengan misi majalah atau surat kabar yang bersangkutan. Biasanya pemunculan penyuluhan bahasa Indonesia di surat kabar dan majalah dilakukan secara berkala. Kegiatan penyuluhan untuk khalayak umum melalui radio dan televisi biasanya dilakukan suatu acara khusus. Kegiatan tersebut pada saat ini telah dilakukan di Radio Republik Indonesia atau RRI secara berkala. Penyuluhan radio dan televisi merupakan suatu penyuluhan yang disampaikan secara lisan. Oleh karena itu, dalam kegiatan penyuluhan ini tidak dilakukan serupa dengan proses belajar di sekolah. Kegiatan ini lebih banyak bersifat menggugah masyarakat untuk bersikap positif terhadap bahasa Indonesia. Dengan penggugahan itu, pemakaian bahasa Indonesia di kalangan masyarakat dapat menjadi lebih meningkat. Yang kedua adalah penyuluhan kelompok khusus. Kegiatan penyuluhan kelompok khusus dilakukan pada para karyawan suatu instansi, baik instansi pemerintah maupun instansi pemerintah corak. Penyuluhan kelompok khusus tidak sama dengan penyuluhan khalayak umum, karena sasaran penyuluhan adalah orang yang mempunyai kepentingan yang sama. Materi yang disuluhkan dapat ditentukan bersama. Pada instansi tertentu, para karyawan memerlukan kejelasan tentang ejaan. Pada instansi lain, para karyawannya memerlukan kejelasan mengenai bahasa surat. Dengan demikian, terlihat bahwa penyuluhan kelompok khusus itu tergantung keperluannya. Dan yang terakhir itu penyuluhan orang seorang. Penyuluhan bahasa melalui orang seorang merupakan penyuluhan yang lebih khusus. Penyuluhan tersebut dapat terlihat pada saat seseorang datang kepada petugas menanyakan persoalan kebahasaan yang belum diketahuinya. Penyuluhan seperti itu berlaku pula bagi seorang yang menanyakan persoalan bahasa yang belum diketahuinya melalui telepon pada petugas kebahasaan. Para petugas harus menjawab pertanyaan yang diajukan orang itu dengan jawaban dalam bahasa yang baik dan benar. Sekian dari saya, terima kasih.